Banyak dari kita sering mengeluh, merasa otak kita lambat, seolah-olah tak mampu mengikuti pelajaran atau menyerap informasi baru. "Aku memang lemot," kata yang sering terucap. Namun kenyataannya, bukan otak kita yang lambat, melainkan cara kita menggunakannya yang tidak sejalan dengan cara kerja alaminya. Otak manusia merupakan organ luar biasa yang telah berevolusi selama jutaan tahun untuk beradaptasi, belajar, dan menemukan pola dalam dunia yang kompleks. Tapi efektivitasnya sangat tergantung pada cara kita mengelola informasi yang masuk. Sejak kecil, kita terbiasa dengan metode belajar yang justru menjauhkan kita dari pemahaman sejati. Kita diajarkan untuk menghafal bukan memahami, mengejar nilai bukan makna, dan menerima informasi tanpa bertanya atau mengkritisi. Kita berpikir bahwa semakin banyak informasi yang kita tumpuk, semakin pintar kita. Padahal, otak tidak bekerja seperti hard disk komputer. Ia lebih mirip jaringan hidup yang membentuk koneksi berdasarkan pengalaman, asosiasi, dan emosi. Otak manusia dirancang untuk menghubungkan satu hal dengan hal lain, bukan hanya menumpuk data. Ia bekerja melalui asosiasi, dengan mengenali pola dan menciptakan makna dari apa yang kita alami. Namun, cara belajar kita justru memaksanya bekerja secara pasif, membaca berulang, menonton video pelajaran tanpa berpikir, mencatat tanpa benar-benar mengerti. Kita memperlakukan otak seperti mesin fotokopi, menyalin, dan terus menyalin. Tidak mengherankan jika hasilnya tidak bertahan lama di ingatan. Ini bukan soal kecerdasan, tapi soal metode. Salah satu kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah mencoba belajar terlalu cepat tanpa memberi ruang untuk jeda. Kita membaca cepat, mencatat cepat, menonton cepat, dengan ilusi bahwa kecepatan adalah kunci keberhasilan. Tapi belajar bukan soal kecepatan, melainkan kedalaman. Otak butuh waktu untuk mencerna, menghubungkan informasi baru dengan yang lama, dan menyusunnya menjadi pemahaman utuh. Jeda, refleksi, dan perenungan bukanlah pemborosan waktu. Justru disitulah inti pembelajaran terjadi. Tanpa jeda, semua informasi hanya akan lewat begitu saja, tanpa bekas. Belajar secara pasif juga menjadi penghambat utama. Kita sering hanya duduk membaca atau mendengar tanpa benar-benar melibatkan diri. Padahal, otak jauh lebih aktif ketika kita belajar secara interaktif. Ketika kita bertanya, menceritakan ulang, atau bahkan mengajarkan kembali informasi yang kita pelajari, maka koneksi antar sel saraf diperkuat. Ini membentuk fondasi kognitif yang kuat dan lebih tahan lama. Dalam proses itu, otak kita tidak hanya menerima, tapi juga menciptakan makna. Kita juga harus mengubah cara kita melihat kesalahan. Banyak dari kita merasa gagal saat melakukan kesalahan, dan berhenti mencoba. Padahal, kesalahan adalah sinyal penting yang membantu otak kita mengevaluasi, memperbaiki, dan menyusun ulang pemahaman. Kesalahan memberikan bahan bakar bagi pertumbuhan intelektual. Tapi jika kita terlalu sibuk merasa malu, kecewa, atau takut dihakimi, maka kesempatan untuk tumbuh itu pun hilang. Kita justru perlu bersahabat dengan kesalahan dan menjadikannya bagian dari strategi belajar. Intinya, otakmu bukan tidak mampu. Ia hanya belum diperlakukan sesuai dengan potensinya. Kita perlu mengganti pendekatan lama dengan cara yang lebih sesuai dengan struktur kerja otak. Cobalah mulai dari hal-hal kecil tapi berdampak besar. Beri jeda saat belajar, ajukan pertanyaan saat membaca, jelaskan kembali apa yang sudah kamu pelajari dengan bahasa sendiri, dan biasakan untuk menelaah kesalahanmu secara jujur tapi penuh rasa ingin tahu. Ini bukan hanya membuatmu lebih cerdas, tapi juga membantumu memahami dirimu sendiri. Masalahnya bukan pada IQ, tapi pada pendekatan belajar. Otakmu tidak lemah. Ia hanya belum dioptimalkan. Setelah kamu tahu cara bekerjanya, kamu akan menyadari bahwa selama ini kamu tidak kalah pintar. Kamu hanya terjebak dalam sistem belajar yang salah. Dan saat kamu mulai belajar dengan cara yang sejalan dengan otakmu sendiri, kamu akan menemukan bahwa potensi luar biasa itu selalu ada di sana. Yang kamu butuhkan hanyalah cara baru untuk mengaktifkannya.